Bocah ingkang nglang jagat nenggesuk maning Sang Dewi Amba nyembadhi amethuk kunduring Sang Dewa Brata. Mari kita simak video ini lur, semoga bisa bermanfaat. Kali ini kami akan menampilkan video tentang tokoh pewayangan Jawa. Dewi Woro Srikandi. Menurut pewayangan Jawa, Dewi Srikandi lahir karena keinginan kedua orang tuanya yaitu Prabu Drupada dan Dewi Gendawati yaitu dengan kelahiran yang normal, karena kedua kakaknya yaitu Dewi Drupadi dan Raden Drestadiumna dilahirkan melalui puja semedi. Dewi Drupadi dilahirkan dari bara api pemujaan, sementara asap api itu menjelma menjadi Raden Drestadiumna. Dewi Srikandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam menggunakan panah. Kepandaian tersebut didapatkannya ketika berguru kepada Raden Arjuna, yang kemudian menjadi suaminya. Namun dalam perkawinannya, mereka tidak mendapatkan putra. Dewi Srikandi menjadi suri tauladan prajurit wanita, ia bertindak sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan Kshatriyan Madukara dan segala isinya. Dalam Perang Baratayuda, Dewi Srikandi tampil sebagai senopati perang pihak Pandawa, menggantikan Resi Seta dari Kshatriyan Wirata yang telah gugur dalam pertempuran melawan Resi Bisma, senopati agung pihak Kurawa. Dengan menggunakan panah Heru Sangkali, Dewi Srikandi dapat menewaskan Resi Bisma, sesuai kutukan Dewi Amba, yaitu Putri Prabu Darmahayambara, Raja Negara Gyantipura, yang menaruh dendam kepada Resi Bisma. Dalam kitab Mahabharata, pada kehidupan sebelumnya, Dewi Srikandi terlahir sebagai wanita bernama Dewi Amba. Dalam kitab Adiparwa diceritakan bahwa, pangeran dari negeri Hastinapura yang bernama Resi Bisma, mengboyong Dewi Amba dari suatu sayembara di kerajaan Kasi, untuk dinikahkan kepada Raden Wicitrawirya yaitu adik tirinya. Sesampainya di Hastinapura, Dewi Amba mengaku bahwa dirinya sudah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya. Karena Resi Bisma tidak ingin Dewi Amba menikah secara terpaksa, maka ia dipulangkan agar dapat menikah dengan Raja Salwa. Namun Raja Salwa merasa harga dirinya terinjak oleh Resi Bisma, dan Raja Salwa tidak mau menikahi Dewi Amba. Dewi Amba kembali ke kediaman Resi Bisma agar dinikahi, namun Resi Bisma menolak karena telah bersumpah untuk hidup membujang selamanya. Dewi Amba merasa terhina, dan membujuk para ksatria di Baratawarsa untuk membantunya menundukkan Resi Bisma, namun tidak ada seorang ksatria pun yang berani melakukannya. Dewi Amba pun meminta bantuan kepada Begawan Parasurama, yang merupakan salah satu guru Resi Bisma. Namun Parasurama juga tidak mampu untuk memaksa Resi Bisma untuk menikahi Dewi Amba, walau menempuh jalur kekerasan sekalipun. Akhirnya Dewi Amba memohon kepada para dewa agar memperoleh cara untuk membunuh Resi Bisma. Menurut kitab Mahabharata bahwa, Dewa Subramanya memberikan puspamala dan bersabda bahwa orang yang bersedia memakainya akan menjadi pembunuh Resi Bisma. Kemudian Dewi Amba pun mencari seseorang yang bersedia memakainya. Tapi tidak ada yang berani, meskipun dapat jaminan keberhasilan dari sang dewa. Setelah ditolak berbagai ksatria, akhirnya Dewi Amba sampai di istana Raja Drupada, dan menawarkan puspamala, namun hasilnya tetap sama. Dengan putus asa, Dewi Amba melemparkan puspamala tersebut ke atas gerbang istana dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Dari istana Raja Drupada, Dewi Amba pergi dan berdoa kepada Dewa Siwa dengan keinginan untuk menjadi penyebab kematian Resi Bisma. Permohonan Dewi Amba dikabulkan oleh dewa, namun sebagai wanita yang tak pernah mengenyam pendidikan militer, Dewi Amba pun bertanya kepada Dewa Siwa tentang cara membunuh Resi Bisma. Dewa Siwa menjawab bahwa pembunuhan itu tidak terjadi pada kehidupan Dewi Amba saat itu, melainkan pada kehidupan Dewi Amba selanjutnya. Sang dewa berkata bahwa, Dewi Amba akan bereinkarnasi menjadi orang yang menjadikan penyebab kematian Resi Bisma. Setelah mendengar jawaban dari dewa, dengan percaya diri, Dewi Amba mencabut nyawanya sendiri dan terlahir sebagai Dewi Srikandi, putri Raja Drupada. Pada pertempuran Perang Baratayuda Jaya Binangun yang ke-10, Resi Bisma berperang di pihak Kurawa, dan Dewi Srikandi menjadi senopati dari pihak Pandawa. Dalam kisah waktu persiapan perang di Kuruksetra, Resi Bisma berkata kepada para Kurawa bahwa, Dewi Srikandi adalah titisan Dewi Amba. Sebelum pertempuran hari ke-10,
para Pandawa datang menemui Resi Bisma pada malam hari untuk mencari tahu kelemahannya. Resi Bisma mengatakan bahwa dirinya enggan bertarung melawan seorang wanita, atau seseorang yang namanya seperti wanita. Di samping itu, Resi Bisma selalu menjauh dari medan pertempuran setiap Srikandi mendekatinya. Mengetahui hal itu, Arjuna mengambil siasat untuk bersembunyi di belakang Srikandi dan menyerang Resi Bisma dengan tembakan panah penghancur. Dalam Wiracarita Mahabharata, dikisahkan bahwa Dewi Srikandi terus bertahan sampai perang diakhiri pada hari ke-18. Yang ditandai dengan kekalahan Prabu Duryudana dalam perang tanding melawan Raden Werkudara. Sebelum gugur, Prabu Duryudana sempat mengangkat Raden Aswatama sebagai pemimpin sisa prajurit Kurawa, untuk melancarkan serangan balas dendam ke kubu Pandawa. Dikisahkan dalam lakon Aswatama Landak, Raden Aswatama melakukan gerilya pada malam hari pada saat Laskar Pandawa sedang tidur, dan berhasil membunuh banyak ksatria di antaranya Raden Drestadiumna dan Raden Pancawala. Dewi Srikandi datang menyerang Raden Aswatama dengan menggunakan panah. Namun Raden Aswatama mampu melakukan serangan balik, dan memotong tubuh Dewi Srikandi menjadi dua bagian dengan pedangnya. Demikian kisah Dewi Srikandi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih.